Hewan. Iya, tentang hewan ya. Sebelum belajar, iya. Aku izin live dulu, ini kameranya semuanya pada hitam. Oh iya, kameranya ini ya, kendala. Oke, sebelum belajar kita akan tema 3. Dipersiapkan ya bukunya, kita akan mengerjakan bersama-sama nanti buku ini. Dan juga alat tulisnya, pensil penghapus. Ustazah. Iya. Iya sayang, kenapa? Oke. Sebelum kita berapa Ustazah? tema 3. Iya silahkan sayang. Kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh, silahkan. Teteh Hanifah boleh pimpin doa sayang? Halo Teteh Hanifah. Iya. Oke, mulai dari mohon perhatian dulu sayang. Siap. Belum, Teteh Hanifah yang mimpinnya. Oh belum. Siap. Siap. Duduk siap. Belajar, mari kita Oke, berdoa dimulai. Angkat tangannya semua. Teman-teman semua, anak-anak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Roditu Rabbi zidni ilman warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dipimpin semangatnya oleh Faiza. Selamat pagi. Tapi kurang semangat semuanya, belum kompak nih. Ada Dio yang masih sibuk. Dio lagi ngapain nih Dio? Masih setting laptopnya ya? Sebentar Ustazah checklist dulu. Rizky Ardiyo. Coba dipimpin lagi Fahmi. Faiza. Selamat pagi. Luar biasa. Sekarang jargon SDDT-nya dipimpin oleh Fahmi. Ayo Fahmi, SD Darut Tauhid. Namanya apa? SD Darut Tauhid. SD Darut Tauhid. Kreatif. Oke, good job. Alhamdulillah. Dio, masih sibuk, Dio? Lagi nge-hack Dio. Lagi nge-hack. Emang dia bisa nge-hack? Anchor Pro. Masya Allah. Masya Allah. Punya kelebihan baru ya jadi hacker. Oke, Ustazah izin share screen ya. Anchor Pro. Untuk jebolkan pertahanan Israel. Masya Allah. Nah, hari Sampai ini tuh Israel. kita akan belajar. Ya, Ustazah izin mute dulu. Boleh di-mute dulu anak-anak semuanya? Siap. Oke. Ya, terima kasih yang sudah di-mute. Oke, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik dan pelestarian hewan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang tumbuhan. Masya Allah, ada banyak sekali ya bagian-bagian tumbuhan. Ada daun, ada bunga, ada batang, ada juga biji ya. Nah, sekarang kita belajar tentang hewan ya. Tujuannya apa sih Ustazah kita belajar hewan? Masih sama seperti kemarin ya, karena hewan ini salah satu ciptaan dari Allah, maka rasa bentuk syukur kita yaitu dengan mempelajari salah satu ciptaannya. Di sini ada cicak, ada bunglon, ada juga kelelawar ya. Kita akan lebih mengenal 3 hewan ini.
dengan berbagai macam karakteristiknya. Kita mau belajar tentang apa dulu nih? Kelelawar. Pahlawan. Oke, oke. Siap. Boleh di-mute lagi, sayang? Oke. Karena tadi Ustazah mendengar suara yang pertama adalah bunglon, kita ke bunglon dulu ya. Kenapa jadi cicak? Kenapa jadi cicak? Astagfirullah. Ke bunglon. Mana bunglon nih, Pepe? Nah. Sip. Boleh dibacakan oleh Mudrik yang pertama nih. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Kegiatan ini disebut mimikri. Iya. Perhatikan video berikut. Oke, terima kasih Mudrik. Kita perhatikan ya. Ini ada kejadian. Ini adalah proses perubahan warna kulit pada bunglon. Mana nih? Play. Nah, boleh di-mute dulu anak-anak semuanya. Oke. Mute dulu. Ustazah play lagi. Aduh, mana nih? Nah, perhatikan juga matanya ya. Wih. Tuh. Ini dari ungu. Ayo, mana nih berubah warnanya? Dari jadi bawah apa? badannya tuh kayaknya. Kira-kira berubah jadi warna apa nih? Warna Siapa? Ada yang bisa nebak? Apa ya? coklat. Tuh, lihat berubah jadi warna hijau. Masya Allah ya. Ciptaan Allah sungguh luar biasa. Tuh matanya bergerak bisa ke segala arah ya. Tidak hanya Dan kiri setiap kanan. mata tuh bisa aneh. Kiri dan Mata yang kanannya. kanan ke kanan, mata yang kiri ke kiri. Iya tuh. Lalu berubah jadi apa lagi? Ayo, ada yang bisa nebak? Kuning. Kuning. Coba kita perhatikan lagi ya. Oh, coklat. Coklat. Coba. Kuning. Sabar. Masih proses jalan. Wah, jadi apa? Jadi biru. Biru. Jadi biru, Masya Allah. Bagus lah. Oke, setelah biru jadi apa lagi nih? Ada yang bisa Tahu, nebak? nggak bisa ditebak. Merah. Merah. Merah, coba kita tunggu. Foto perutnya warna hitam sih. Perutnya warna hitam. Ini. Dan gara-gara Jadi apa nih sekarang? Jadi apa? Jadi apa ini? Dia abu-abu. Abu-abu. coklat merah. Coklat. Oh, iya. Jadi menyerupai batang ya. Warnanya jadi kamuflase seperti batang. Oke. Nah, Hanya 2 jari dong dia. kegiatan ini disebutnya mimikri ya. Mimikri yaitu perubahan warna kulit pada hewan. Oke. Diingat ya. Boleh dibaca berikutnya oleh Atika. Bunglon merubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Oke. Kamuflase. Iya, kamuflase ya agar tidak terlihat oleh musuhnya. Jadi menyerupai warna yang ada di lingkungannya seperti yang tadi terakhir ya, warnanya sama seperti batang yang dia sedang hinggapi. Jadi Lalu- bisa nggak kelihatan. Iya, betul. Jadi musuhnya Bersatu atau dengan alam. yang akan memangsanya itu tidak ngeh kalau ada bunglon gitu. Selanjutnya dibacakan Kalau oleh Aryo. keinjak gimana ya? Keinjek. Hati lah. Aryo, silahkan Nggak Aryo. bisa lari itu. Bunglon memiliki Bunglon memiliki, aduh ini gak ini. lidah. Apa namanya? Bunglon memiliki lidah yang panjang melebihi ukuran tubuh dan memiliki air liur yang sangat lengket. Iya benar. Oke, good. Buat Iya, betul ya. Lidahnya itu sangat banget. panjang ya. Bisa Ya sampai bisa nempel. ya, bisa sampai 2 kali lipat panjang tubuhnya ya, Masya Allah. berarti Itu kalau bunglonnya berapa? bunglonnya. 1 meter misalnya panjangnya, itu 2 meter. Iya, itu maksimalnya bisa sampai 2 kali lipat panjang tubuhnya. Nah, itu dan memiliki air liur yang sangat lengket ya. Sama seperti cicak.
Cicak juga makannya serangga kan ya, Bunglon? Ya pernah juga? kena Siapa yang pernah kena? kena cicak tapi Iya ya, Bunglon memakan mangsanya itu dengan Apalagi aku lidahnya ya. dari Jadi atas. keluar lidahnya menempel pada serangga lalu hap dimakan gitu sama Bunglon. Oke, Bunglon kita sudah kenalan ya. Berubah warna Bunglon. Kenalan nama kamu siapa? Perubahan warna Kelelawar. kelelawar tuh aneh kelelawarnya. Dan kelelawar hidungnya mirip Sebentar dulu Ustazah. mirip. Hidungnya Mau nanya nih, mirip. Ustazah. Mau nanya dulu, kalau Bunglon berubah warna disebutnya apa ya? Mimikri. Ya, mimikri. Halaman Oke. 36. Sekarang kita ke kelelawar. Aneh hidungnya loh. Ke kelelawar ya. Ya hidungnya Ciuman. seperti apa ini? Berarti dia kelelawar gaming. Gaming. Iya, Ustazah nemunya di gaming. Oke, kelelawar. Kelelawar, yes. Nah coronanya. Silahkan dibacakan oleh Sena. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Iya, terima kasih Sena. Tweng tweng. Biasanya kita bisa menemukan kelelawar itu di gua ya, di gua yang gelap atau juga ada atap rumah yang sudah lama Lagi tidak gua terpakai bekas bekas apa? penjajahan. Bekas penjajahan ya, bisa jadi ya. Nyumput. Menjadi tempat Rumputnya di situ. tinggalnya kelelawar. Nih seperti ini cara tidurnya kelelawar. Ada yang Berarti sudah pas pernah dulu lihat? Kalau ada Pernah kelelawar, di YouTube. pernah. Coba tirukan cara tidur kelelawar. Nggak ada alatnya. Tangannya gimana tangannya? Tangannya menutupi badan. Iya gitu. Seperti Ini nih. Oh jadi Apa? kayak selimut ya? ya, ditutupi, badannya ditutupi oleh sayapnya Biar gak dingin meren. biar gak dingin. Nih kayak gini. Jadi pengganti selimut gitu ya. Oke, ini biasanya kalau di film-film suka kayak apa ya? Kayak Batman, iya betul. Batman ada superhero ya. Berarti kalau aneh Batman matanya teh putih tapi bisa ngelihat, berarti buta dia. bahasa Inggrisnya kelelawar ada yang tahu? Bet. Bet. Iya, Bat ya karena ada superhero namanya Batman juga. Ya, kita ingatnya ke Batman aja kalau misalkan nggak Bet tahu mah bahasa ada Inggris. 2. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Mufid. Kelelawar Kelelawar. memiliki Ya, pendengaran tapi- yang baik dan peka Tapi matanya menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitar dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah Pasangan. hewan nokturnal karena Deket melakukan ada es. malam hari. Mohon maaf suaranya ke-mute sayang. Boleh dinyalakan? Kelelawar adalah hewan Kelelawar adalah hewan nokturnal karena karena melakukan kegiatan di malam hari. Oke, terima kasih Mufid. Ini ada yang tipe ya. Harusnya dengan malah jadi sengan. Taruh saja perbaiki. emang D sama S os deket sih emang. Iya. Di Kayak es. sumber. Dengan. Nah, sekarang sudah Makan betul. buah. Hap. Oke. Kalau kelelawar itu hidupnya di siang hari atau malam hari? Malam hari. Malam hari. Ya, malam hari. Karena kalau siangnya dia ngapain? Tidur. Tidur. Iya, seperti Nokturnal itu. malam hari, diurnal teh siang hari. Masya Allah, hebat sekali Murdik sudah tahu ilmunya. Oke, selanjutnya kenapa sih kelelawar tidak nabrak? Padahal dia hidupnya di malam hari. Soalnya dia menggunakan pantulan bunyi. Iya, Padahal betul matanya? sekali. Matanya Kirain Matanya aku punya buta night ya. vision. Matanya buta ya kalau misalkan di siang hari. Selanjutnya Kirain aku punya night vision. night vision, Masya Allah. Karena kelelawar memiliki suara yang frekuensinya tinggi, dia menggunakan suaranya
agar bisa mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya ya. Jadi tidak nabrak ya. Nah, kegiatan kelelawar di malam hari itu kita sebut nokturnal ya, itu bahasa ilmiahnya. Nokturnal. Boleh diulangi? Nokturnal. Turnal. Oke, good job. Nokturnal ya. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Azam. Ada juga kelelawar yang ngisep darah, cuman bukan darah manusia. Darah apa dong? Darah hewan ternak. Oh, iya. Sapi. Darah bangkai. Mana ya suara Azam? Ada Azam? Ini bukan di Indonesia, di mana ya? Oke, Azam sepertinya Eropa ada. terkendala sinyal ya. Kamu Jum. Oke. Ustazah izin mute dulu ya, yang boleh berbicara yang mendapatkan kesempatan. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Azmi deh, silahkan sayang. Ada 2 jenis, Iya, Ustazah. silahkan. Dari mana? Ada 2 jenis. Ada 2 jenis kelelawar yaitu satu, kelelawar pemakan buah. 2, kelelawar pemakan serangga. Good job. Terima kasih Teteh Azmi yang sudah membacakan ya. Nah, kelelawar ini ternyata ada 2 jenis nih anak-anak. Yang pertama kelelawar pemakan buah. Kenapa? Ada apa dengan Dio? Boleh diperhatikan dulu ya, nanti ngobrol-ngobrolnya boleh di akhir. Kelelawar pemakan buah, lalu juga ada kelelawar pemakan serangga. Oke, diingat-ingat ya. Lalu kita terakhir nih, kemana? Terakhir ke cicak. Cicak. Boleh dibacakan oleh Kaila. Cicak itu mah cicak. Cicak mempunyai perangkat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding langit-langit rumah. Oke, thank you Kaila. Siapa yang pernah lihat cicak Ngapain, di Jam? rumah? Siapa yang pernah lihat cicak di rumah? Atika. Aku Sering. sering. Nangkap. Aku ada di atas dinding-dinding tiba-tiba jatuh ke kepala aku. Masya Allah. Kaget enggak? Enggak. Balik Enggak. jendela banyak. Oke. Pernah juga ngelihat cicak. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Tanisa. Aduh. Mana Ustazah? Nah ini. Cicak juga. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Ya, good job. Sama seperti bunglon ya. Lidahnya panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga ya. Biasanya nyamuk atau enggak Berarti apa? dikasih lem atau kalau lengket mah. Ya dikasih lemnya sama Allah ya. Sudah diciptakan sejak lahir. Oke, selanjutnya boleh dibacakan oleh Naya. Oke. Assalamualaikum Naya, boleh dibacakan? Yang cicak mempunyai. Naya belum on mic sayang Naya. Oke, cicak mempunyai. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Oke, siapa yang pernah ngukur cicak? Enggak. Nggak pernah. Nangkapnya aja susah. Ngapain juga ya ngukur cicak? Nah, ini perlu diketahui Aneh, aja cicak. nih. Untutnya Ukuran putus, cicak itu tumbuh lagi. rata-rata 7 sampai 10 cm ya. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Kansa. Oh, ini yang lindungin diri jadi cicak. Jadi ekornya Silahkan Kansa. bisa gerak. Cicak dapat Kayak memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Kegiatan ini disebut autotomi. Oke, good job Kansa ya. Cicak memutuskan ekornya untuk apa? Melindungi diri Iya, melindungi diri. Jadi kalau Kalau ada perhatian gitu loh. jadi kalau ada pemangsa yang megang Kucing, ekornya, misalnya kan pernah kucing Iya. ngejar. cicaknya langsung dilepas nih. diputusin aja Ekor cicaknya ekornya. gerak-gerak gitu. Iya, tapi ekornya masih gerak-gerak ya walaupun udah Mm-mm. putus. Nah, itu disebutnya Cicaknya kabur. apa ya?
Autotomi, good job. Diingat-ingat Kenapa ya. nggak ada kucing? Nggak ada kucing. Boleh ke kamar mandi. Ya, silahkan boleh sayang. Selanjutnya dibacakan oleh siapa? Tatoke. Oke, oleh Safia silahkan boleh dibaca. Terdapat itu. Ya. Sebentar ya. Ada Ustazah. juga gecko. Gimana Safia, boleh dinyalakan suaranya? Koneksinya nggak buruk, Ustazah. Oh iya siap, diganti aja ya sama teman yang lainnya. Boleh dibacakan oleh Rafael. Ya sayang, boleh on mic. Oke, dibacakan terdapat. Terdapat beberapa jenis cicak, yang itu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan toke. Oke, cicak pohon hijau Cicak pohon hijau dan toke ukurannya lebih besar. Oke, terima kasih Rafael ya. Ternyata toke itu termasuk cicak ya, anak-anak semuanya termasuk Iya, sama. cicak. Keluarganya Iya. sama, genusnya sama. Satu keluarga, Masya Allah. Nah, Ibunya. kalau ini ukuran cicak. Kalau ini ukuran toke ya. Kalau digigit itu gimana? Emang toke bagus. Bakal jadi Warnanya- cicak kamu digigit mah. Warnanya lebih Tapi beragam katanya daripada. gigitan toke teh Di keras. depan rumah aku sering ada toke. Berarti suka ada suara toke dong. Sering. Sering. Oke. Ada suara toke. Nih lihat, ini adalah jari-jari cicak ya. Ayam. Ayam. Cicak sayang nih. 5 dong jarinya sama. Iya, ada apa ini berlapis-lapis ya sehingga bisa menempel di dinding seperti ini kalau kita zoom ya. Iya, ceker ayam. Ceker ayam. Iya. Beda dong. Beda dong. Oke, selanjutnya setelah ada kelelawar, bunglon dan cicak ada apa lagi ya? Nah, boleh dibuka halaman 92. Oke. Oke, 92. Kelewatan lah tuh. Tema berapa? Tema 3 sayang. Lestarikan hewan langka. Iya, boleh Biar dibacakan. hewannya hidup terus. Dibacakan teksnya oleh Ini. Asa. Boleh dibacakan paragraf 1 dari judul sampai paragraf 1. Ayo Tanisa. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan Kenapa kita perlu tersebut melestarikan tidak hewan mengalami langka? kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk melangsungkan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan Agar tidak melestarikan punah. hewan-hewan langka tersebut. Oke, terima kasih Tanisa. Dilanjutkan oleh Kaila. Beberapa. Halo Kaila. Silahkan dilanjutkan beberapa upaya. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misal Suaka Marga Satwa. Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan tanaman nasional. Taman Nasional. Good job. Ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hanifah. Terima kasih Kaila. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.
3. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Obatan. Oke, terima kasih Hanifah. Setelah kita baca teks ini, pastinya ada pertanyaan ya di bawahnya. Kita kerjakan Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka Ya. agar tidak punah? agar tidak punah, betul ya. Dan menjaga keseimbangan ekosistem. Boleh ditulis? Silahkan. Siap. Selain agar tidak punah, itu juga untuk dipelajari secara ilmiah ya, seperti obat-obatan, itu sangat bermanfaat ya. Boleh dituliskan untuk dipelajari secara ilmiah. Agar tidak punah. Ayo, boleh ditulis. Sebentar Ustazah. Silahkan. Ayo, semangat tulisnya, kelas 4 Khadijah. Mana nih tulisannya? Yang sudah boleh tunjukkan ke kamera. Yang belum on cam boleh on cam dulu ya. Biar Ustazah bisa mantau nih apakah lagi nulis atau lagi tidur ya, silakan. Sudah Ustazah. Sudah, alhamdulillah. Nah nih Zaki Ustazah baru lihat nih. Ustazah centang dulu di absennya. Ustazah. Ya. Buku tematik tema 3-nya kan berada di tempat biasa. Sekarang nggak ada di tempat biasa. Jadi Di mau mana dicari dong? dulu. Oh iya, silakan boleh Sena. Mau dicari dulu. Jawabannya boleh di screenshot Ustazah, dulu ya untuk Sena karena bukunya. izin cari dulu tematiknya. Iya boleh. Kenapa tadi ada Ahwat yang berbicara? Kenapa? Ustazah, Iya. buku tematiknya ketinggalan di Garut. Di Garut, oke nggak apa-apa. Ini boleh di screenshot dulu ya. Sudah Ustazah. Oke, Aku belum. Sudah Ustazah Nami. oke, good job Nami. Belum. Oke, karena banyak yang sudah, siapa yang belum? Aku. Aku. Ayo Ustazah kasih waktu 2 menit lagi ya. Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Untuk dipelajari secara ilmiah. Ayo, semangat yang nulis. Azam boleh on cam sayang. Ustazah pengen lihat nih Azam lagi nulis. Pelajari secara Raza udah. Ustazah. Ya, good job Fahmi. Siapa lagi tadi yang sudah? Udah Ustazah. Safia ya? Ustazah. Udah Good job Safia, Naya, good job. Udah Ustazah. Oke, sudah. Kita next selanjutnya. Pertanyaan nomor 2. Apa yang akan terjadi jika hewan yang punah? Jika terdapat hewan yang punah? Ekosistem akan hancur. Hancur, Masya Allah. Subhanallah. meledak. Oke. Salah. Keseimbangan ekosistem akan terganggu ya, betul. Tadi kata Mudrik ya. Duar. Kayak di bom duar. Oke, selain ekosistem terganggu, akan ada berkurangnya keberagaman hewan ya. Karena hewannya punah jadi berkurang keberagamannya. Keseimbangan. Oke, sebentar. Keseimbangan. Silahkan boleh ditulis ya. Ekosistem terganggu. Sistem terganggu. Good job, Hanifah sudah ya. Terus Masya 2 Allah, hebat. berkurang keberagaman. Kaila sudah? Berkurangnya keberagaman. Belum. Oke, silakan. Ustazah kasih waktu. Kurangnya Oke, siapa lagi yang sudah? Aku udah. Siapa aku teh? Karel. Oh iya, Karel, good job Karel. Udah Ustazah. Udah Ustazah. Sudah, alhamdulillah. Naya, Kaila. Siapa lagi? Atika sudah?
Sudah. Sudah, alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Sudah semua ya? Oh, ada yang belum. Oke, Ustazah kasih waktu lagi. Udah. Udah. Oke, sudah semua ya? Dah. Nih, dari tadi kita menyebutkan ekosistem terganggu. Itu apa sih sebenarnya ekosistem? Ada yang tahu? Boleh dibacakan oleh Tanisa, ekosistem itu apa sih? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Iya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Gimana sih? Jadi, Bunga penting sepatu sekali. ke ulat, ke burung pipit dimakan elang. Iya. Nah, Terus? karena ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan, jadi kita harus menjaga kelestariannya ya. Tidak boleh ada yang terlalu banyak ataupun berkurang. Oh, terus sawi dimakan belalang. Hasil Belalang dimakan burung pipit sama katak. Terus katak dimakan elang. iya. Terus sawi Ustazah- dimakan tikus, terus dimakan elang juga. Ustazah izin dulu ya. Izin Ustazah menjelaskan dulu. Oke, nih. Hasil dari keseimbangan ekosistem adanya rantai makanan yang berjalan dengan baik. Nih, contoh rantai makanan itu seperti ini. Dari bunga sepatu dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang, terus aja kayak gini ya. Sehingga jumlah hewannya, jumlah tumbuhannya akan tetap normal gitu ya, dan ekosistemnya juga akan bertahan dengan baik gitu. Kalau semisal ada salah satu aja nih, seperti contohnya bunga sepatu tidak ada di rantai makanan karena tempat tinggalnya terbakar oleh masyarakat gitu ya. Terus ulat mau makan apa? Iya, ulat mau makan apa nanti? Burung pipit, terus kan Burung nggak ada pipit ulat, burung makan pipit makan apa? Iya. Elang makan apa kalau nggak ada burung pipit? Nah, jadi sangat penting sekali ya untuk menjaga ekosistem. Batunya tinggal 6. Mbah, tinggal 6. Boleh sambil dicas, sayang? Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Apa saja Yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Apa? Ada yang bisa jawab? Ada di buku nih. Mana sih? Yang mana ya? Ngasih Nih, pertama, melakukan penangkaran hewan langka ya. Tuh, melakukan. Ini mah hari Senin, Teteh. Iya. Iya, hewan langka perlu untuk dilestarikan ya. Melakukan penangkaran hewan langka. Adapun juga hewan yang tidak langka jangan sampai kita biarkan. Iya, tetap dirawat juga ya. Hewan yang masih banyak harus disyukuri. Selanjutnya Hewan langka. Nah, mendirikan tempat perlindungan hewan langka juga nih. Semisal ada Suaka Marga Satwa yang tadi ada di buku, ada cagar alam, ada kebun binatang, dan juga taman nasional. Salah malah langka. Iya. Mendirikan tempat. Bentar belum Ustazah. Ya, silahkan. Tempat Ayo, latihan menulis. perlindungan. Kalau pegel boleh digerak-gerakan dulu tangannya kalau pegel. Gerak. Iya. Perlindungan hewan. Melakukan penangkaran hewan langka mendiri tempat Hewan langka. tadi laptopnya mati. Perlindungan. Oke. Langka. Misal. Tempat Misal. Oke, sudah? Boleh Belum. kamera yang sudah ya? Harga satwa. Oke. hewan langka. Harga satwa. Oke, jangan ada yang terlewat ya hurufnya. Perhatikan lagi. Langka.
Langka. Terus koma. Taman Nasional. Misal. Sudah Ustazah. Sudah? Yang lainnya sudah? Belum. Belum. Oke, kita tunggu ya. 2 menit lagi aja. Misal Suaka Marga Satwa. Ada Suaka Marga Satwa, ada kebun binatang. Itu berbeda ya antara Suaka Marga Satwa dan kebun binatang. Marga Suaka, Satwa. Pasi, Marga Satwa. Marga Satwanya digabung ya. Udah Ustazah. Oke, Masya Allah sudah. Yang lainnya gimana sudah? Belum. Oke. Suaka Marga Satwa, kebun binatang. Dan Taman Nasional. 2 menit lagi ya, 2 menit terakhir. Udah. Ustazah. Oke, silahkan bagi yang belum boleh. Ada waktu 2 menit lagi. Kebun binatang. Udah. Sudah, Alhamdulillah. Apakah di sini ada Syahnas? Sudah Ustazah. Sudah, Alhamdulillah. Mana Apa ya? satu cagar alam? Oh, coba Ustazah mau malah- dengar suara Syahnas dulu. Assalamualaikum Syahnas. Ustazah nggak apa-apa yang ditulisnya kebun binatang dulu. Ya nggak apa-apa sayang. Assalamualaikum Syahnas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Boleh on cam sayang? Aku udah. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang udah tadi? Satu lagi. Oke, Kayla udah, Tanisa udah, Kansa udah. Oke, good job. Sudah semua ya? Sudah. Oke, next question is Nasional. tuliskan himbauan kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Ini sama kayak tulisan yang ada di poster ya. Biar masyarakat bisa melestarikan hewan langka, bisa Nasional. ditulis seperti ini. Kita harus melestarikan hewan langka agar tidak punah. Itu bisa salah satu contohnya. Kalau anak-anak ada kata-kata yang lain boleh dituliskan. Apa itu? Kita harus melestarikan hewan langka agar Tidak punah. Kan hewan langka. Hewan langka. Ustazah sudah. Good job. Ayo semangat yang belum. Ustazah udah. Good job Kayla. Good job. Agar tidak Hebat. punah. ikan agar Tidak. Sudah hebat. tidak Oke. Nih. Siap. Sudah. Sudah semua ya? Oke. Nah, tadi ada kata-kata Suaka Marga Satwa dan juga ada kebun binatang. Ada yang tahu bedanya apa antara Suaka Marga Satwa dan kebun binatang? tidak. Aduh, pegel. Nah, Itu agak suka ternyata marga satu berbeda aja. ya. Iya. Ustazah izin mute dulu ya. Ternyata berbeda antara Suaka Marga Satwa dan juga kebun binatang. Kalau kebun binatang adalah tempat penangkaran hewan yang berada pada habitatnya. Yang tidak berada pada habitatnya. Misalkan nih di Bandung ada kebun binatang kan ya. Di situ ada banyak sekali hewan dari berbagai macam wilayah ditempatkan di satu tempat yang namanya kebun binatang. Tapi kalau Suaka Marga Satwa itu penangkarannya ada di tempat asli hewan tersebut ya. Jadi tidak dipindah-pindah kalau Suaka Marga Satwa. Contohnya seperti Suaka Marga Satwa Ujung Kulon. Di sana ada badak Jawa dan juga rusa ya. Jadi perbedaan antara Suaka Marga Satwa dan kebun binatang adalah tempat penangkarannya ya. Kalau kebun binatang dikumpulin dari semua tempat di satu tempat, kalau Suaka Marga Satwa di tempat asal aslinya. Begitu ya. Sekarang sudah paham perbedaannya? Paham. Paham ya? Itu ditulis Ustazah. Badak nggak ada usah. di situ. Jadi nggak dipindahin ya. Iya, kalau di Suaka Marga Satwa tidak dipindahkan hewannya. Ini tidak perlu ditulis, cukup dihafal saja ya sebagai pengetahuan anak-anak semua. Iya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya.
Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Apakah pelestarian hewan langka adalah kewajiban? Iya dong ya, melestarikan hewan langka adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Boleh ditulis sayang? Sebagai warga Ada yang pernah dengar berita nggak mengeksploitasi hewan sampai masuk penjara? Pernah? Sampai masuk penjara, sampai dikenain denda ya. Itu karena melanggar peraturan ya. Itu sudah ada peraturannya di negara. warga, bukan negara. Mana warga? Sebagai warga negara kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka. Karena saking inginnya melestarikan hewan langka sampai ada peraturannya itu. Negara kita memiliki Ustazah izin ke toilet. Ya silahkan boleh sayang. memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Memiliki Untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka. Nah di situ tulisnya. Ayo Dan fokus nulisnya, jangan ketukar-tukar. Harus memiliki apa itu? Memiliki kewajiban Dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan. Udah Ustazah. Good job, sudah. Kaila, siapa lagi yang sudah? kewajiban dan tanggung jawab. Ustazah udah selesai. Siapa itu? Atika. Atika. Safia, sudah. Sudah selesai Ustazah. Namina sudah. Good job. Siapa lagi yang sudah? Sudah. Mudrik sudah. Naya sudah. Good job. Tanisa Naya. sudah Ustazah. Masya Allah, Tanisa itu kacamatanya yang anti radiasi ya? Iya. Iya nih, sama kayak Aku juga Ustazah. punya sama. Iya, kalau lagi Zoom boleh dipakai ya biar Aku matanya udah. nggak rusak. Oke. Belum. Oh, belum. Oke, silahkan. Ustazah kasih waktu 2 menit lagi ya. Nah, Ustazah juga sama nih. Melindungi dan Kadang-kadang kalau misalkan lama gitu ya di depan laptop suka pusing. Jadi Ustazah pakainya melestarikan hewan-hewan langka. pakai kacamata anti radiasi. Udah, Ustazah. Sudah Fahmi, good Belum. job. Faiza belum. Ayo semangat Faiza. Ini belum. nulisnya di pojok. Di pojok. Hewan-hewan langka. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Hewan-hewan langka mumpung udah hafal. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Sistem hancur. Iya, bisa. Kemungkinan hewan tersebut akan punah ya. Karena sudah langka, tidak dilestarikan, ya akan punah ya. Itu kemungkinan hewan tersebut akan punah. Ya, boleh ditulis itu? ya. Kemungkinan hewan tersebut akan punah. Sudah? Udah Ustazah. Aku Sudah, udah. good job. Ya, cuma sedikit ya, jadi lebih cepat. Udah Ustazah Naya. Naya, good job Naya. Selanjutnya siapa Kemungkinan, lagi? bukan kemungkinan. Tersebut. Kemungkinan. Malah Hewan tulis tersebut. kemungkinan. Kemungkinan sih. Gimana itu? Sudah Ustazah. Sudah, alhamdulillah sudah. Dan hewan tersebut akan Boleh hewan next slide ya. Selanjutnya. udah. Sudah selesai. Oke, Hewan. selanjutnya. tersebut akan punah. Oke, Faiza sudah Faiza? Sedikit lagi. Sedikit lagi silahkan.
Gak apa-apa dah, udah hafal. Oke, sudah hafal. Oke, Ustazah izin next ya. Nextnya, nah tadi kita membahas hewan langka. Apa aja sih hewan langka yang ada di Indonesia? Salah satu contohnya Harimau adalah Sumatera, harimau Sumatera. badak Jawa, Jawa. terus ada harimau Jawa yang udah punah. Iya, harimau Jawa yang udah punah ya. Itu sangat disayangkan sekali ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Nih, hewan yang yang langka di Indonesia adalah salah satunya hewan harimau Sumatera. Ini berada di Pulau Sumatera. Ya. Kenapa itu berada di Pulau Sumara? Sumara. Ya, oke. Tipo, mohon maaf ya. Balik lagi ke kelawar. Mana nih? Sumatera. Sumatera. Gede. Kayaknya gede. Iya. Pulau Sumatera. Nah, harimau Sumatera juga kerap diburu oleh manusia untuk diambil kulitnya. Kulitnya bagus. Kulitnya bagus. Siapa yang pernah lihat karpet motif kulit? Enggak pernah. Enggak. Ya, biasanya itu bisa jadi karpet, bisa jadi mantel ya, kulit harimau. Nah, itulah yang membuat harimau Sumatera menjadi semakin sedikit populasinya ya, sehingga langka. Lalu ada juga badak Jawa. Badak Jawa biasanya suka diambil ininya. Badak Jawa ini ada di mana ya? Ada di Jawa lah ya, salah satunya. Nah, badak Jawa ini langka karena adanya pembukaan lahan untuk permukiman dan bisnis. Nih, seperti yang kita ketahui, di Jawa itu sudah padat penduduk ya. Hutan-hutan sudah mulai dialihkan menjadi permukiman, menjadi tempat bisnis, padahal hutan itu adalah tempat tinggal badak Jawa, anak-anak semuanya. Nah, maka dari itu, badak Jawa yang ada di Badak Jawa sekarang itu hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di ujung pantai Pulau Jawa dan jumlahnya tinggal puluhan ya. Tinggal puluhan ekor. Jadi sudah sangat miris ya untuk badak Jawa ini. Selanjutnya, setelah ada harimau Sumatera, ada badak Jawa, juga ada ini. Oh iya, orang utan. Orang utan tuh ada dua. Orang utan Kalimantan sama Sumatera. Masya Allah, iya betul ya. Kirain aku dulu teh orang utan, teh orangnya dari hutan, kirain aku teh. Bukan lah, beda ya. Oke, Ustazah izin menjelaskan dulu ya. Dan jalak Bali ada nama. Bali. Oke, dari orang utan dulu. Orang utan adalah salah satu jenis kera ya, termasuk spesies kera yang besar dengan lengan yang panjang. Tuh lihat lengannya panjang sekali ya, dan berbulu kemerahan atau coklat. Penyebab langkanya populasi orang utan yang paling utama adalah faktor deforestasi atau kerusakan habitat yang banyak sekali. Iya, jam 10 ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Ini hampir sama kayak badak ya. Populasinya dirusak oleh manusia ya karena kebutuhan pribadi itu kurang baik ya. Nah, ini menyebabkan orang utan menjadi semakin langka. Lalu juga ada jalak Bali nih, Masya Allah indah sekali ya, matanya berwarna biru. Di situ ada bisa naik ke atas. Iya, nah ini jenis burung. Iya, warnanya juga bagus. Leucopsarot sildi. Iya, itu bahasa ilmiahnya ya. Ini termasuk jenis burung pengicau yang berukuran sedang. Pengicau itu jadi suaranya bagus gitu ya, pengicau. Lalu kenapa sih bisa langka? Karena perburuan liar dan kerusakan habitat ya. Rata-rata hewan langka ini karena habitatnya dirusak oleh manusia ya. Karena berburu buat apa sih? Yang berburu buat apa? Salah satunya buat dijual, sayang. Ya, ada yang caranya nggak gitu juga tuh. Iya ya, salah. Kita tidak boleh ya seperti itu, berburu liar namanya itu. Jadi untuk kepentingan pribadi kita buru lalu dijual ke orang lain. Ya. Ayam. Berburu ayam ditangkap. Berburu ayam nih Di rumah. Oke.
sebenarnya boleh menjual belikan, boleh nggak ya menjual belikan hewan? Nah, boleh di searching ya sama anak-anak menjual Coba kita belikan cari di hewan. Google. Boleh atau tidak ya? Boleh. Tapi kalau hewan langka pastinya dilarang ya. Dan kalaupun ada yang membeli, nih kalaupun ada yang membeli hewan langka, itu pastinya akan mendapatkan hukuman ya dari negaranya. Kalau misalkan ketahuan nih membeli jalak bali, nah itu akan dapat hukumannya ya. Ada yang pernah dengar beritanya membeli hewan langka dikenakan hukuman? Kalau ada menurut Islam jual beli hewan peliharaan seperti anjing dan kucing ada termasuk yang diharamkan. Oh, innalillahi, diharamkan tuh ya beli hewan. Oke. Siap, selanjutnya ada apa? Terima kasih. Hewan langka nggak boleh diperjualbelikan. Aku tadi udah. Iya, nggak boleh ya. Terima kasih infonya anak-anak. Selanjutnya, alhamdulillah, barokallah. Sudah selesai. Lagi mau hewan apa? Kucing. Enggak, bosan. Kucing kan udah banyak di rumah. Di jalan. Ular. Ayo ular. Komodo. Ular main aja ke sawah, banyak ular. Itu Oh, di sini nggak ada sawah, daratan tinggi. Ustazah. Komodo. Komodo langka. Boleh nanti Komodo kalau- di itu NTT. Oke, terima kasih ya anak-anak. Untuk hewan berikutnya boleh di searching di internet ya, biar ilmunya makin banyak. Boleh mencari di internet ya, dengan pengawasan orang tua. PAI sekarang. Sekarang kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Siang. Boleh dipimpin Faiza? Siang. Allahu Akbar. Faiza boleh dipimpin semangat siang. Semutan tolong. Selamat siang. 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 Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah. Wah, jadi ada semangat baru nih, semangat siang. Boleh di on cam dulu Sena, Hafiz dan Aryo. Nanti abis itu semangat malam. Iya, kalau kita camping di sekolah semangat malam ya. Malam masih. Malam luar biasa. Oke, sudah ada semuanya. Boleh tunjukkan muka ganteng dan cantiknya. Berikan gaya terbaiknya. Ini nih. Ada kaktus goyang tuh. Punya Azri, kaktusnya Oh iya tuh goyang. yang. Oke, berikan gaya terbaiknya. 1, 2, Gini. 3. Alhamdulillah. Gaya kedua ya. Yang kedua tigulitik. Innalillahi, kayak kelelawar gitu. Save as dulu ya. Mana nih? Di download, Ustazah save dulu. IPA. Masih oke. iya. Gaya kedua. Mana nih gaya kedua? Sekolah itu mah. Aduh, itu bawa cars tuh, Mudrik. Dulu banget ini. Iya, zaman Iya, dulu. yang masih sekolah itu mah. Aku Satu. aja udah penyok yang kayak gitu mah. Ayo, 1, 2, 3. Gini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak 10. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.